Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, saya akan mengajari teman-teman mengenai strategi take profits. Cara memaksimalkan keuntungan di market cryptocurrency. Ini video yang saya rasa butuh saya sampaikan ke teman-teman, terutama di keadaan yang euforia seperti sekarang. Jadi saat ini Bitcoin sedang rally menuju ke 100.000 per video ini dibuat. Dan kita tahu berbagai project altcoin yang ada juga mengalami kenaikan yang signifikan, jadi nggak ada salahnya ya kita mengajari gimana sih caranya merealisasikan keuntungan. Karena percuma teman-teman tahu aset apa yang dibeli, tapi kalau nggak tahu kapan jualnya, di mana jualnya, berapa banyak jualnya ya, teman-teman tidak akan merealisasikan keuntungan. Nah, sebelum video ini dimulai, saya ingin sampaikan ya ke teman-teman bahwa segala informasi yang saya sampaikan di video ini bukan ajakan jual atau membeli, bukan saran investasi, bukan ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman harus melakukan riset mandiri dan juga memiliki konsiderasi yang tinggi ketika mengambil aksi investasi apapun. Kenapa saya mau menyampaikan video ini? Karena kan biasanya orang lain mungkin sangat euforia ya di keadaan yang ada seperti saat ini. Namun pelaku pasar yang udah lama ini biasanya kalau lagi euforia ini malah was-was, panik. Mengapa? Karena ada potensi koreksi itu terjadi. Dan ketika kita tidak mengambil keuntungan, ya ada chance, oke, apa yang kita dapatkan di bull market ini semua hilang begitu aja. Karena market ini volatilitasnya itu sangat tinggi sekali. Dan teman-teman nggak bisa ya kaya tanpa merealisasikan keuntungan, tanpa take profit. Itu nggak bisa. Hukumnya kaya itu adalah take profit kalau di market crypto. Saya juga membuat video ini karena fenomena saya ini memiliki banyak sekali teman dari cycle 2018, 2021 yang mana ungkapannya ini sama. Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka ini beli aset ini di bawah. Oke, kemudian harga parabolik, portonya naik berkali-kali lipat. And then udah ya, mereka nggak take profit, mereka nggak withdraw balik uangnya. Jadi apa yang terjadi? Pasarnya crash lagi. Dan ya mereka kehilangan semuanya lagi, balik ke entry-nya. Oke, jadi itu saya nggak ingin hal yang sama terjadi ke teman-teman. Makanya saya yang udah melihat ya, saya pun alhamdulillah ya nggak mengalami karena saya selalu take profit. Ini saya nggak mau teman-teman, terutama yang di cycle ini nggak merealisasikan keuntungan. Kalau kita lihat, momen blow off top itu selalu terjadi. Apa itu blow off top? Blow off top itu adalah suatu momen di mana harga cryptocurrency, terutama Bitcoin, naik secara signifikan dalam waktu yang singkat, kemudian juga turun signifikan di saat yang sama pula. Jadi bayangkan dalam 1 bulan yang sama harga Bitcoin naik ratusan persen terus tiba-tiba drop puluhan persen juga dalam bulan yang sama. Itu pasti membuat banyak sekali pelaku pasar yang losing their mind. Kenapa? Karena kamu nggak bisa berganti bias secepat itu, ya kan? Bayangkan, oke, marketnya naik terus nih. Oke, naik. Nah, ini berarti besok juga naik, lusa naik, minggu depan naik, bulan depan naik, and then suddenly pop, the bubble pops. Boom. Langsung drop 30%, 40%. Apa yang terjadi? Lah, kok begini marketnya? Ya, itu adalah momen blow off top. Selalu terjadi kepanikan, selalu terjadi amarah, selalu terjadi emosi, karena market berubah begitu cepat. Dan memang saya tahu yang paling sulit itu yang menyebabkan orang tidak take profit adalah pergantian bias yang sangat cepat. Ya, ini kan bull market, kenapa saya harus take profit sekarang? Ya, kalau ini harus take profit, yaitu ketika bull market. Oke, ini pun menarik. Kalau kita lihat di 2013, daftar altcoin yang paling top pada saat itu nowhere near sekarang. Apa maksudnya? Berbagai koin-koin yang disebutkan di sini, ini udah banyak yang nggak eksis lagi. Oke, Bitcoin, Litecoin, XRP, ini masih eksis. Tapi yang lain ini udah nggak ada. Namecoin nggak ada, Peercoin nggak ada, Feathercoin nggak ada, Novacoin, Primecoin, dan lain sebagainya udah nggak ada. Artinya apa? Berbagai altcoin yang sekarang beken di tahun 2024 ini, let's say, oke, ada Sui, ya, ada Sei, ada Bitensor. Ini kan eksis ya sekarang di 2024. Saya berani jamin 5 tahun dari sekarang, ya misalkan di 2030 lah, aset-aset itu udah tidak hot lagi.
Karena apa? Selalu ada aset baru yang lebih cepat, teknologinya lebih bagus, oke? Komunitasnya lebih besar, dan yang ini selalu dilupakan. Sama kasusnya dengan altcoin yang di 2013, sekarang udah sama sekali nggak ada, ya. Dan ini juga terjadi, ini blow off top di 2018 ya. Bayangkan market signifikan naik, kemudian boom, bubble pop, ya drop 84%. Ya yang mana semua orang rugi di sini, ya. Orang yang baru tahu kripto terus kemudian drop, ini mereka rugi, oke. Di 2018 skenario ini seperti ini. Ini sama. Di 2018 kalau kita lihat memang beberapa altcoin di sini ini masih ada sekarang. Oke, Litecoin dari 2013 ada. Cardano juga sekarang ada ya. XRP, Ripple juga ada. Cuman pertanyaannya, apakah mereka masih di 10 besar lagi? Jawabannya enggak. Ya, Monero ini udah enggak di 10 besar. XLM ya, Stellar Lumen, ini juga udah nggak di 10 besar. Jadi mungkin mereka ada, tapi nggak sehot itu, kapitalisasi pasarnya bukan yang di top tier. Ya, jadi teman-teman harus memahami bahwa altcoin ini gamenya beda dengan Bitcoin. Bitcoin ini saya yakin, kamu hold sampai 2030, 2050, ini harganya selalu lebih tinggi daripada saat ini. Namun altcoin ya, yang saat ini nggak akan bisa bertahan lagi 5 tahun lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman ini trading altcoins. Ini contohnya di 2013 tadi. FTC, Feathercoin. Akhirnya jadi apa? Jadi abu, ya. Dulu memang sangat hot ya, mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian dia drop 90%, ya. Bahkan market cap-nya ini hanya 3 juta dolar ya. Yang mana saat ini udah nggak ada barang juga di pasar ya koin ini. Jadi teman-teman harus pahami ya, altcoin itu kamu beli di bawah, oke, dia naik kamu TP, kamu beli di bawah, dia naik kamu TP, rinse and repeat, rotasikan keuntungannya. Jadi memang altcoin semuanya akan menjadi seperti ini. Jadi teman-teman harus get used to the game ya. Yakin nih di sini bakal hold forever. Kalau saya selain Bitcoin jangan di hold forever. Kamu buy and take profits. Kita akan membahas strategi-strategi take profit. Pertama, strategi Moonback strategi. Ini strategi yang saya paling suka, paling efektif, paling gampang, paling applicable, paling bisa diterapkan semua orang. Apa itu Moonback strategi? Yaitu adalah suatu strategi ketika harga aset itu sudah naik 100%, kamu jual 50%. Artinya apa? Kamu mengamankan modal yang kamu miliki. Selanjutnya, sisa posisi yang kamu miliki, kamu biarkan naik setinggi-tingginya. Contoh, misalkan kamu beli Bitcoin 100 juta rupiah. Kemudian Bitcoin ini naik 100%. Jadinya Bitcoinnya dari 100 juta rupiah ke 200 juta. Karena naiknya 100%. Nah, dari 200 juta itu, kamu jual 50%-nya. Oke, berarti kamu jual 100 juta. Uang 100 juta awal yang kamu investasikan ke Bitcoin itu kamu ambil. Kamu dapat rupiahnya, dan kamu ya dapat Bitcoinnya gratis, oke? Dan Bitcoin gratis ya yang kamu dapatin ini ya udah bisa kamu hold selamanya, selama-lamanya. Kamu biarin bertahun-tahun kemudian juga nggak apa-apa. Applicable juga dengan altcoin. Misalkan kamu beli altcoin 20 juta, naik 100% jadi 40 juta. Kamu jual 50%-nya, kamu ambil 20 jutanya, ya. Sisanya let the profits run. Nah ini contoh ya, contoh penerapan Moonback strategi pada Bitcoin. Misalkan kalian ini beli di awal 2023, oke? Ketika itu mungkin harganya ya sekitar 15.000, kemudian dia naik ke 30.000, udah naik 100%. Teman-teman bisa jual 50%. Misalkan di sini beli 100 juta di 15.000, di 30.000 teman-teman jual 50%, dan sisanya ya, ini kan masih naik. Nyatanya setelah naik 100%, dia naik 170% dari 30.000 ke 90.000 sekarang. Jadi let the profits run. Biarkan profitnya berjalan. Karena kan modalnya teman-teman udah aman, jadi ya udah bisa dibiarin. Itu bisa teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman beli altcoin A sekarang ya, naik 100% nih. Ya, cuan dari 100 juta menjadi 200 juta. Oke, teman-teman jual 100 jutanya, amankan modalnya, biarkan sisanya berjalan dan naik lebih tinggi lagi. Dan strategi ini ya memang tidak terlalu cocok untuk altcoin. Kenapa? Karena altcoin ini memang relatif memiliki waktunya ya, ada saatnya tersendiri dan ada durasinya juga untuk hold. Karena rata-rata
naratif altcoin itu hanya bertahan 2 sampai 4 bulan. Nggak ada naratif altcoin yang lebih ya dari 1 tahun misalkan. Oke, 1 tahun dari Q1, Q2, Q3, Q4 misalkan AI ngepam terus-terusan tuh nggak. Biasanya hanya 2 bulan ya. Kamu beli di bawah, 2 bulan naik terus kamu take profit. Tapi ya teman-teman bisa menerapkan moonback ya, tapi agak sulit ya, agak tricky. Misalkan kamu yakin di Q1 ini special computing narasinya. Kamu bisa menyelesaikan pembelian atau akumulasi ini di 1 bulan pertama. Ya, kamu beli 3 kali dalam 1 bulan itu. Selanjutnya kamu udah nggak beli lagi. Kenapa? Karena harusnya itu kamu jadi agresif di awal dan pasif di akhir. Jangan sebaliknya. Jangan di awal-awal ini kamu pasif terus baru terakhir harga naik kamu baru agresif beli-beli. Itu kurang efektif. Jadi awal itu kamu harus akumulasi secepat mungkin, selesaikan di 1 bulan pertama, kamu beli all the bags. Ya, misalkan oke saya mau beli 100 juta. Jadi saya split dulu ya 3 kali. Jadi 33 juta, 33 juta, 33 juta. Setelah dia naik 100%, biasanya di bulan selanjutnya, 1 bulan kemudian, kamu terapin nih yang namanya moonback strategy. Kamu jual 50%. Modalnya udah aman ya. Karena ingat ya, biasanya naratif hanya bertahan 4 bulan ya, di bulan 3 atau keempat ini kamu bisa jual lagi 55% lagi ya, dan seterusnya sampai kamu jual semuanya dan tidak punya exposure lagi di situ. Ini kalau kamu mau presisi ya entry dan juga exitnya terhadap altcoin tersebut. Ini contoh penerapan moonback strategi yang berkala pada Render ya. Ingat Render ini salah satu altcoin dengan special computing naratif. Ini kita tahu ya, di Q1 2024 dia mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, ini di 1 bulan pertama nih, di bulan Januari. Misalkan teman-teman beli Render 3 kali ya, 33 juta beli, 33 juta beli, 33 juta beli ya di area konsolidasi ini. Nah, ketika dia udah breakout di bulan selanjutnya, di bulan Februari, dia kan udah naik 100% nih. Teman-teman TP di sini ya, jual 50%. Oke. Nah, setelah jual 50% ya, ini misalkan tadi dari 100 juta jadi 200 juta, kamu jual di sini ya 100 jutanya. Jadi kamu punya backs running 100 juta. Nah, ketika dia udah naik lagi nih ya, naik 100% lagi, misalkan ini bisa kamu jual 25% baru ya, ketika dia mau selesai kamu jual 100%. Kenapa? Karena kalau nggak kamu jual ya dia drop signifikan 76%, bisa sampai 80%, bisa sampai 90%, dan kamu bukan hanya kehilangan profitnya, tapi kamu bisa kehilangan modalnya. Jadi posisi yang awalnya kamu itu untung atau plus, itu bisa jadi minus ya. Itu istilahnya namanya round tripping. Nah, kedua bisa menerapkan yang namanya exit grid. Jadi nggak di moonback, tapi kamu jual di area of value tertentu ya. Contohnya apa? Ini misalkan juga Render nih contohnya ya. Kamu bisa gambar area resistance-nya. Biasanya resistance itu juga ada angka psikologisnya. Misalkan ini, oke, ini $8. Ini bisa jadi area resistance psikologis ya. Dan di sini pun juga ada area resistance-nya, ada titik tingginya. Oke. Kemudian di sini di 10 ya, ini juga ada titik tingginya dan seterusnya ya. Di 13 ada titik tingginya. Jadi kamu bisa ketika dia mendekati area of value tertentu, kamu jual 25%, jual 50% dan kemudian jual 100% atau udah keluar semua barangnya. Kalau asetnya misalkan parabolik dan ada di dalam fase price discovery, ini gimana? Contohnya Bitcoin. Bitcoin sekarang ini masuk ke dalam fase price discovery, di mana harga yang tinggi ini bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman harus memanfaatkan Fibonacci. Oke, Fibonacci extension. Dengan tools Fibonacci, teman-teman bisa menarik garis dari titik tinggi ke titik rendahnya untuk menemukan ya extensionnya. Ya extension itu adalah terusan ya, 1618, 2618, 3618. Oke. Di angka-angka Fibonacci tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan penjualan berkala. Misalkan di 1618-nya atau di 89.000, teman-teman jual 25%. Kemudian di 113.000 ya, di 2618 teman-teman misalkan jual 50%. Jadi itu bisa opsi yang teman-teman ambil. Ketiga, bisa ya, ini yang non TA, biasanya ini sentiment trader namanya. Ini memanfaatkan yang namanya sentimen untuk take profit. Kita tahu alat pengukur sentimen paling besar di market itu adalah Fear and Greed Index. Indeks ketakutan dan keserakahan. Karena hanya ada dua emosi, dua sentimen yang ada di market, yaitu keserakahan atau ketakutan. Kalau harganya naik, orang-orang serakah, pengen beli, pengen all in. Tapi kalau dia takut market, mereka nggak beli apapun. Nah, sekarang market ini ada di range 80-90, ada di extreme greed.
per video ini di-syuting di November 2024. Nah, apa yang terjadi ketika Bitcoin di 50.000 ya waktu sekitar Agustus ya waktu itu. Saat itu market sangat extreme fear ya. Orang-orang takut, mereka calling for lower lagi dan nggak ada yang beli ya. Akhirnya mereka ke sideline dan harga mengalami rally yang signifikan. Jadi teman-teman harus pahami, oke, di sini Fear and Greed Index bisa dijadikan alat untuk melakukan pembelian. Meskipun sekarang ini bukan Fear and Greed paling tinggi, bukan Extreme Greed paling tinggi. Extreme Greed paling tinggi justru terjadi di Maret 2024, di mana waktu itu nilainya di market itu mencapai 92. Jadi saat itu sangat tinggi sekali. Dan indikator risk di sini juga bisa digunakan. Risk itu apa? Risk itu adalah tingkat risiko yang ada di market. Semakin tinggi harga naik, ini risikonya semakin tinggi. Dan ketika indikator ini flashing merah, biasanya ya, ini ada potensi local top atau cycle top untuk harga ini mengalami koreksi yang signifikan. Keempat, teman-teman bisa take profit di akhir cycle ya. Jadi kalau tadi awalnya saya ajarin ya, moonback dulu, oke, biarin modalnya ambil ya, sisanya jalan, atau oke, kita bikin selling grid, atau oke, kita bisa nunggu Fear and Greed Index ya untuk melakukan pengambilan keuntungan. Nah, tapi ini bisa teman-teman ini hold sampai akhir cycle. Misalkan oke, saya mau beli di awal cycle bull market, terus saya jualnya ya ini di akhir cycle. Saya nggak peduli altcoin saya ada chance 50%, 70% drop. Saya ini holder, saya investor, saya lihatnya jangka panjang. Ini pun juga bisa ya. Ini adalah strategi untuk timing the market. Meskipun timing the market sangat sulit ya. Namun ada gambaran teman-teman ya dari analisa yang kita lakukan. Di mana biasanya cycle top dari crypto market itu selalu terjadi 518 hari setelah halving. Yang mana 518 hari setelah halving ya di cycle 2018 top, di cycle 2021 top. Dan sekarang dari halving 2024, 518 harinya yaitu jatuh di sekitar ya September sampai Oktober di tahun 2025. Kalau kita tarik ya garisnya, oke, titik tingginya ini ketemu intersection ya antara garis vertikal di sini, oke, dan juga garis diagonalnya. Jadi ketemu kurang lebih ya di angka 120.000. Itu cukup ya untuk presentasi strategi take profit. Setelah video ini disampaikan, saya ingin ucapkan not anything I say in here is financial advice. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya.